Selamat malam, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama berjumpa di dalam pemahaman Alkitab. Bersama saya, Pak Pendeta Setiago. Selamat malam, Pak Malam, Pendeta Setiago. Pak Baskoro. Ya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara lihat, background kita kali ini berbeda dari biasanya. Ada pohon Natal dengan lampu-lampunya dan juga ada lilin. Dan kita juga lihat bahwa pohon Natalnya berbeda dari biasanya. Dan bahasan kita pada malam hari ini tidak jauh dari Natal, yaitu bagaimana kita menyambut Natal dengan sukacita. Untuk berbicara lebih lanjut, kita akan awali dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kami boleh bersama dengan jemaat Gereja Semarang Barat di dalam pemahaman Alkitab. Kami hendak belajar bagaimana menyambut Natal dengan sukacita dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kiranya buka hati dan pikiran kami sehingga kami bersama-sama belajar akan hal tersebut. Kami menyerahkan PA pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Demikian doa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita berbicara Natal, kita tentu tidak bisa melepaskan dari Advent. Dan di minggu kemarin kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Dan kita akan berbicara lebih panjang mengenai Advent ini. Di dalam masa Advent ini, Pak Pendeta mungkin bisa menyampaikan apa itu Advent atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Advent itu sendiri. Dipersilakan. Ya. Pertanyaan Pak Bas, sekarang ini adalah masa Advent, ya. Lalu apa pengertian Advent itu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kata Advent itu berasal dari kata Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Maka masa Advent berarti masa untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Masa Advent itu berlangsung selama 4 minggu. Yakni dari minggu Advent pertama sampai dengan minggu Advent yang keempat. Nah, dalam kalender gerejawi, masa Advent itu lebih sering dipahami sebagai masa persiapan menyongsong Natal. Nah, secara sederhana, kata Advent itu bisa diartikan datang. Dan dalam rangka Natal, kita mengartikan Advent sebagai masa menantikan kedatangan Kristus, mendatangkan Tuhan. Kalau dilihat dari beberapa sumber, semula masa Advent itu ditetapkan selama 6 minggu. Namun dalam perkembangannya, kini masa Advent itu dirayakan selama 4 minggu saja. Begitu Pak Baskoro. Jadi awalnya 6 minggu menjadi 4 minggu. Ya. Dengan adanya perubahan dari 6 ke 4 minggu, tentu ada perkembangan tentang Advent itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam bentuk awalnya yang bermula dari Perancis, masa Advent merupakan masa persiapan menyambut Hari Raya Epifani. Itu 6 minggunya tadi. Hari raya di mana para calon yang mau dibaptis pada waktu itu menjadi warga gereja. Jadi persiapan pada masa Epifani. Jadi persiapan Advent itu amat mirip dengan Prapaskah. Dengan penekanan pada doa, pada puasa yang berlangsung selama 3 minggu. Dan kemudian diperpanjang menjadi 40 hari. Nah, praktek
Advent itu semakin melembaga sejak abad ke-7. Yakni pada saat Paus Gregorius Agung berkuasa sekitar 590 sampai 604. Advent itu ditetapkan berlangsung selama 4 minggu dan diisi dengan puasa. Nah, sekitar abad 9 gereja menetapkan Minggu Advent pertama sebagai awal tahun penanggalan gerejawi. Begitu Pak Baskor. Ya, tadi saya menanyakan mengenai perkembangan dari Advent. Nah, kemudian apakah ada yang namanya tradisi Advent, Pak Pendeta? Ya, Pak Baskoro, jadi kalau bertanya apa ada yang namanya tradisi Advent itu, kalau kita boleh telusuri dari beberapa sumber bahwa pada awalnya tradisi Advent itu merupakan tradisi gereja timur untuk mempersiapkan Epifani tadi, yang 6 minggu tadi, yang jatuh pada 6 Januari. Nah, pada peristiwa itu kanak-kanak Yesus itu dikunjungi oleh orang Majus dari timur. Nah, bagi gereja timur itulah Natal. Mulai diciptakan dalam perjalanan simbol-simbol yang namanya dengan kehidupan kita. Kalau pas Natalan itu di gereja ada lingkaran daun warna hijau. Itu istilahnya adalah Corona Advent, lingkaran Advent. Jadi Corona Advent itu berbentuk sebuah lingkaran yang diuntai dengan daun-daun pinus atau cemara dan di atasnya dipasang 4 lilin. Nah, jadi di atas tempat lilin itu harus ada lingkaran hijau. Tadi dari daun pinus cemara itu dibentuk lingkaran. Jadi ada 4 lilin di situ. 3 lilin itu berwarna ungu, 1 lilin berwarna merah. Nah, selain itu masih diberi aksesoris seperti pita berwarna ungu, berwarna merah. Itu yang ada di tradisi pada waktu itu, tradisi yang muncul pada perkembangan waktu itu. Demikian Pak Baskoro untuk tradisi Advent. Ya. Pak Pendeta menyebut Corona jadi ingat sekarang Pak. Ya. Nah, kemudian apa makna dari Corona Advent tersebut? Ya, tadi lingkaran yang dibuat dari daun cemara atau pinus tadi itu sebenarnya merupakan simbol yang mau menunjukkan pesan-pesan tertentu. Misalnya yang pertama adalah bahwa corona itu berbentuk suatu lingkaran. Lingkaran adalah suatu bentuk tanpa awal dan tanpa akhir. Lingkaran itu melambangkan Tuhan Yesus yang abadi. Tanpa akhir, tanpa awal, tanpa akhir. Nah, kita juga diajak untuk merenungkan sebenarnya bagaimana kehidupan kita saat ini, sekarang ini, diajak untuk ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Rencana keselamatan Allah yang kekal. Dan bagaimana kita juga berharap bisa ikut ambil bagian dalam kehidupan yang namanya kehidupan kekal di kerajaan surga. Nah, berikutnya lingkaran Advent itu tadi saya katakan di depan terbuat dari lingkaran yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan segar. Sebab Kristus itu datang untuk memberikan hidup baru melalui sengsara, mati, dan kebangkitannya. Kenapa warna lingkaran itu hijau? Warna hijau itu merupakan simbol pengharapan. Selain itu juga dipilih daun pinus atau daun cemara yang punya pemahaman bahwa daun pinus dan cemara itu tidak pernah atau tidak kunjung putus.
pudar warnanya. Warna hijaunya juga melambangkan Kristus yang mati namun hidup kembali untuk selama-lamanya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin evergreen ya. Itu melambangkan keabadian jiwa kita. Sehingga Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan kehidupan yang tahan pada bermacam-macam musim. Daun cemara kita kenal, kita tahu bahwa tidak rontok, tetap hijau, baik pada musim gugur, pada musim dingin. Nah, ungkapan pengharapan yang tanpa akhir bagi kita. Itulah yang dipahami dengan lingkaran corona tadi. Demikian Pak Baskoro. Ya, tadi Pak Pendeta menyampaikan bahwa di dalam lingkaran corona ada lilin, 4 lilin. Ya. Maknanya apa itu? Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara di belakang kita ada lilin ya. Ini karena baru minggu Advent kedua, dinyalakan 2. Nah, jadi dalam lingkaran tadi, lingkaran yang namanya corona tadi, corona Advent ya. Jangan keliru corona sekarang ya. Corona Advent itu ada 4 lilin yang disebut dengan lilin Advent. 3 lilin itu berwarna ungu, melambangkan tobat, melambangkan keprihatinan, atau melambangkan mati raga atau berkabung. Lalu melambangkan persiapan dan kurban. Ada 4, itu punya arti. Sehingga kalau menyalakan lilin pada hari Minggu Advent 1, 2, 3, dan 4, tidak boleh keliru. Tidak boleh terbalik-balik, karena setiap lilin punya makna, punya arti. Nah, warna ini tadi juga dipakai pada masa Prapaskah sebenarnya. Simbol-simbolnya ada di sana. Dan tentu tidak hanya untuk warna lilin, tetapi juga pakaian liturgis. Nah, jadi di masa-masa Advent ini kan warnanya masih seperti ini. Ya. Jadi itu sudah ada, kan tidak mungkin nanti warna liturginya merah gitu, enggak. Advent sudah jelas seperti itu. Lalu ada 1 lilin, itu warnanya merah muda. Merah muda. Itu merah muda, nah itu ada ya, merah muda. Itu melambangkan hal yang sama, tetapi dengan menekankan minggu Advent ketiga atau minggu Gaudete itu ya. Saat ini bersukacita karena persiapan kita sekarang sudah mendekati akhir. Jadi sebenarnya ketika kita memasuki minggu Advent 1, 2, 3, dan 4, yang keempat tadi adalah sukacita itu sudah makin dekat. Artinya ketika minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sudah dekat dengan sukacita itu. Dan warna merah juga merupakan tanda cinta kasih. Itu lalu juga lilinnya menyala, itu juga menjadi simbol terang. Terang itu sendiri melambangkan Kristus. Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menghalau kuasa gelap, kuasa kejahatan, dan juga menunjukkan pada kita jalan kebenaran. Jadi ada gerak maju penyalaan lilin. Setiap minggu 1 lilin. Minggu Advent 1, minggu Advent 2, minggu Advent 3, minggu Advent 4. Menunjukkan semakin bertambahnya kesiapan kita untuk berjumpa dengan Kristus pada hari Natal. Jadi persiapan, kerinduan, dan harapan kita tidak terjadi serta-merta. Tanpa proses Advent, tahu-tahu langsung Natal. Nah, masa-masa Advent 1, 2, 3, dan 4 itu punya pemaknaan-pemaknaan lebih dalam. Tahap demi tahap. Jadi kerinduan kita semakin besar akan Yesus yang datang sebagai terang dunia. Itu dilambangkan dengan menyalakan lilin 1 demi 1. Nah, penyalaan lilin secara bertahap ini rupanya juga dipengaruhi oleh tradisi Yahudi. Khususnya ketika pada waktu ada namanya pentabisan Bait Allah. Mungkin Bapak Ibu semua pernah membaca yang namanya Hanukah, pentabisan Bait Allah. Nah, waktu itu dalam pesta Hanukah itu dirayakan selama 8 tahun. 8 hari. Kalau 8 tahun betapa luar biasa, 8 hari.
Jadi ada 8 lilin yang dinyalakan satu persatu setiap hari hingga genap 8 lilin tadi nyala semua pada hari yang ke-8. Nah, jumlah lilin ada 4 batang mengungkapkan lama masa Advent berlangsung, yaitu 4 minggu. Itu kalau di Advent kita. Nah, itu Pak Baskoro tentang pemahaman yang tadi disampaikan seperti itu. Ya, di dalam Kristen itu kan banyak simbol-simbol, dan saya juga menjadi menarik bahwa kita malam ini diajak untuk belajar mengenai simbol-simbol yang ada di dalam masa Advent, baik itu corona Advent, kemudian lilinnya juga kita bisa memahami. Paling tidak itu kan juga menolong jemaat ketika bergereja melihat ada simbol itu juga paham dan bisa membantu di dalam memahami Advent itu sendiri. Nah, kemudian kebiasaan umat di dalam menyambut Tuhan dalam konteks Natal biasanya apa Pak yang biasa dilakukan oleh umat di dalam menyambut? Ya, jadi kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya pada Kristus, sebenarnya sudah biasa membuat semacam persiapan-persiapan ketika mau Natal. Nah, malam ini kita belajar, mari kita bersama-sama membahas persiapan apa yang dibutuhkan itu. Paling tidak ada yang namanya persiapan rohani dan persiapan jasmani ketika kita akan menyambut Natal itu. Tentu dari tadi saya katakan minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada pemaknaan lilinnya. Nah, sebenarnya kita diajak untuk tadi persiapan rohani dan juga persiapan jasmani. Misalnya yang pertama, persiapan rohani itu bisa dipahami sebagai persiapan spiritualitas kita. Karena pada masa Advent itu adalah masa penantian yang sukacita tadi, penantian yang harus diisi dengan pertobatan. Jadi setiap minggu Advent kan ada tema-temanya. Misalnya pertobatan, sehingga kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus itu, dan umat Allah mempersiapkan diri secara spiritual. Minggu Advent pertama ada tema seperti ini, minggu Advent kedua tema seperti ini, minggu Advent ketiga tema seperti ini, minggu Advent keempat punya tema seperti itu. Harapannya setiap jemaat memaknai itu semua. Kenapa lilinnya cuma satu? Kenapa lilin warnanya itu? Ketika seterusnya, itu ada pemaknaan. Nah, malam ini kita bisa belajar memahami bagaimana tentang lilin tadi. Lalu masa Advent adalah waktu yang tepat untuk terus bertekun dalam doa-doa pribadi sebenarnya. Betul, ketika masa Advent bukan berarti ketika kondisi normal ya, itu PA-nya berhenti, pemahaman berhenti. Padahal di sana ada masa Advent dan Natal. Harapannya jemaat juga harus mengikuti kegiatan itu. Nah, sekarang dalam masa pandemi ini, sebenarnya jemaat bisa belajar melalui buku yang sudah disiapkan itu. Sehingga kalau dulu masa Advent persiapan untuk Natalan, latihan segala macam gitu ya. Ya sekarang harusnya ketika masa pandemi ini bagaimana jemaat harus memaknai itu dengan bahan-bahan yang ada. Mungkin di tempat Pak Baskoro, di wilayah Pak Baskoro, sangat rajin Pak Baskoro menyampaikan ini bahan PA minggu ini, minggu pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ketika semua wilayah, semua majelis bisa seperti itu luar biasa. Jadi dituntun pertama, kedua, ketiga, apa itu jelas seperti itu. Jadi doa pribadi, lalu juga membaca kitab suci. Nah, sungguh baik kalau kita sekarang ini sudah mulai adanya bacaan kitab suci menurut kalender gerejawi. Jadi mungkin di warta gereja Bapak Ibu yang sekarang sudah agak canggih di Semarang Barat, warta gerejanya itu kan ada bacaan harian. Itu menolong sekali, menolong untuk bagaimana kita diajak menuju ke sana. Sehingga nanti ketika kita merayakan Natal, hati kita itu tidak hampa, tapi dipenuhi dengan proses seperti itu, ada proses seperti itu. Kenapa? Karena bacaan-bacaan selama masa Advent 1, 2, dan 3, dan 4 itu mempersiapkan kita, betul-betul mempersiapkan kita untuk menyambut Sang Mesias. Itu yang pertama, persiapan rohani. Lalu juga ada namanya persiapan lahiriah. Ya memang bisa penting, bisa tidak. Persiapan lahiriah itu mungkin begini Pak Baskoro. Gereja kita sudah minggu Advent pertama, pohon Natal sudah terpasang. Sebenarnya jemaat
akan lihat di minggu pertama kok sudah dipasang Oh, itu persiapan lahiriah juga sebenarnya. Melihat, nembus ke rohani kita, iya. spiritualitas kita muncul sebenarnya. Ada makna di sana. Lalu juga ada yang punya kebiasaan ketika mau masuk minggu Advent itu, rumahnya dibersihkan, Pak. Iya. Jadi bukan hanya mau punya kerja mantu dibersihkan rumahnya, tetapi ini mau Natalan juga begitu dibersihkan. Ya tidak harus barang-barang dijualin enggak, gitu. Tapi ditata sedemikian rupa, bersih, kelihatan bagus gitu ya. Lalu juga kalau punya pohon Natal dipasang pohon Natalnya, kalau enggak punya mungkin sekarang udah mulai canggih ya. Gereja kita sekarang pohon Natal itu buat dari plastik gitu ya. Bagaimana supaya bisa kelihatan seperti itu. Ya ini modifikasi-modifikasi. Lalu juga gereja mulai dihias. Itu lahiriah. Sehingga orang masuk ke gereja minggu Advent pertama, kedua, ketiga itu rasanya udah suasana. Di bawah suasana. Nah, di bawah suasana emosinya juga ikut ke sana. Iya, iya. Ini satu hal yang luar biasa. Ya cuma di masa pandemi ini mungkin di mall atau di toko-toko itu sudah agak berbeda dengan tahun-tahun lalu meriahnya karena memang suasananya seperti sekarang ini. Itu persiapan lahiriah yang mungkin perlu dikembangkan oleh kita. Mumpung masih minggu Advent kedua ini, masih ada 3 dan 4. Mari kita bersihkan rumah kita masing-masing supaya kita memang benar memaknai. Nah, kita mau hari raya ini, hari raya. Tidak harus beli baju baru, tapi rumahnya harus dibersihkan juga. Sedikit banyak bisa menolong mengarahkan rohani kita ke. Iya, betul Pak Bas. Iya. Rasanya sudah terbawa ke sana. Iya. Lagu-lagu Natal sudah muncul kan di radio-radio itu sudah mulai ada lagu-lagu ke sana, ke Natal itu, arah Natal seperti itu. Nah, itu. Begitu Pak Bas. Ya, kita tadi sudah berbicara mengenai Advent. Nah, kemudian kita sekarang kan berbicara mengenai Natal itu sendiri, Pak Pendeta. Apa pengertian Natal, Pak Pendeta? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tadi kita sudah secara singkat bicara masalah Advent pertama sampai keempat, kalau sekarang Pak Bas menyampaikan apa atau sebenarnya pengertian dari Natal itu. Satu hal yang pasti adalah Natal adalah kelahiran Yesus. Dan itu ada di kitab suci kita. Diceritakan misalnya dalam Injil Matius 1. Itu menceritakan bagaimana Yesus lahir seperti itu. Natal juga menjadi sebuah perayaan misteri inkarnasi. Merayakan Tuhan datang ke dunia dalam rupa manusia. Jadi merayakan juga cinta kasih. Bagaimana bukti cinta kasih Tuhan kepada manusia. Adalah esensi dari perayaan Natal itu. Kepedulian Allah kepada umat manusia. Nah, satu hal yang pasti adalah kelahiran karena seluruh umat manusia itu memperingati belas kasihan. Jadi ketika Natalan itu sebenarnya kan kita merayakan belas kasihan. Seharusnya memperingati ulang tahun Sang penyelamat kita, Yesus Kristus itu adalah hal yang amat baik, sangat baik, bahkan sudah seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Natalan mesti ada perayaan. Nah, tentu perayaan yang dimaksud adalah bagaimana kita memaknai itu. Mungkin zaman sebelum corona, sebelum ada COVID ini, pandemi ini, berbeda dengan saat ini. Sementara kita merayakan Natal pun juga dalam satu pandemi mungkin berbeda. Pemaknaan berbeda, tetapi esensi dari kepedulian tadi sama. Sama artinya gereja kita juga begitu. Kita akan ada Natal virtual diisi oleh beberapa pengisi acara, lalu juga ada aksi sosial. Nah, kepedulian kita di situ tadi. Jadi cukup menolong sebenarnya. Kepedulian itu kita maknai di sana. Jadi kalau kita bisa memahami tanggal 25 Desember itu dipilih sebagai kelahiran Yesus itu berdasarkan tradisi barat, pra-Kristen yang kemudian dikristenkan, lalu diadopsi menjadi tanggal kelahiran Sang Juru Selamat kita. Nah, bagi sebagian umat Katolik, misalnya saja ya, kalau tanggal 25 itu adalah kelahiran Yesus, maka ketika merayakan Natal, teman-teman kita, saudara kita Katolik akan merayakan tanggal 25, 26, 27, seterusnya. Nah, seperti itu.
Kenapa? Karena pas lahirnya 25 dirayakan bisa malamnya, bisa 26 dan seterusnya. Nah, itu saudara kita Katolik punya pemahaman seperti itu. Ya, Pak Bas. Ya. Kalau untuk kita sendiri Pak sebagai umat Kristen, apakah sama dengan yang Katolik tadi atau berbeda? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaan Pak Bas juga gampang-gampang susah ya. Bagaimana dengan umat Kristen dalam merayakan Natal itu? Ya. Menurut saya sangat bagus bila merayakan Natal itu setelah 25 juga. Setelah Tanggal 25. Sangat bagus juga. dalam artian Ya tadi, ulang tahunnya 25, ya habis ulang tahun. Kan kalau kita mau ulang tahun, diajukan mau enggak? Boleh enggak? Pasti kan kudu tanggal 25, tanggal pas ulang tahunnya itu. Jadi, setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita Katolik, ketika Natalan, ya 25 ke sana. Tetapi dalam perjalanan kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, ada pertimbangan praktis. Kenapa gereja-gereja Kristen mulai mengubah perayaan Natal tidak setelah 25, tetapi sebelumnya dalam masa-masa Advent tadi. Sebenarnya tidak akan nyambung sebenarnya, tetapi karena situasi kondisi praktis, misalnya saja begini. Setelah tanggal 25, kita tahu ya Bapak Ibu sekalian, kita berada di sebuah kota besar dan kita punya orang tua di tempat jauh, mungkin di luar kota, bukan di luar kota Semarang atau di kota Semarang, di luar. Harapannya adalah tanggal 25 itu ibadah Natal di gereja kita. Habis itu siangnya langsung berkunjung ke tempat orang tua, kita tinggal di sana beberapa hari, mungkin beberapa minggu. Itu kemarin ketika tidak pandemi loh ya. Teman besok belum tahu seperti itu. Nah, itu keinginan keluarga-keluarga itu kumpul di keluarga orang tua kita, kumpul di sana beberapa keluarga menghabiskan liburan. Dan itu yang alasan kenapa banyak gereja Kristen yang merayakan Natal sebelum tanggal 25. Lalu juga ketika merayakan setelah tanggal 25 juga mungkin banyak pertimbangan juga. Misalnya saja kalau kegiatan setelah ke sana mungkin tanggal 26 itu Natal anak, tanggal 27 Natal remaja, 28 Natal warga dewasa dan seterusnya. Itu berarti tiap hari ada Natalan. Mungkin bagi keluarga-keluarga yang tadi yang orang tuanya jauh dari tempat tinggal akan susah juga untuk mengunjungi. Bisa juga orang tua mengatakan teganya Natalan tidak datang segala macam, itu bisa keloro-loro. Jadi ada pertimbangan praktis seperti itu yang mungkin itulah yang membuat namanya orang tua itu susah untuk ditebak. Itulah yang saya katakan alasan yang bisa saya pahami kenapa di gereja Kristen itu ada yang maju. Pertimbangan seperti itu, gereja besar, gereja kota. Tapi bagi gereja-gereja di daerah malah setelah. Kenapa? Karena keluarga dari anak-anak orang tua di situ pada datang semua. Biasanya jadi rame, seperti itu. Itu yang ada di di daerah-daerah. Tapi yang jelas 25 Desember bukan tanggal yang sederhana, tapi tanggal yang luar biasa 25 itu. Diyakini bahwa secara ekumenis, secara tradisional gereja-gereja telah menyepakati bahwa tanggal 25 menjadi tanggal peringatan kelahiran Kristus. Itu suatu yang luar biasa yang perlu dipahami. Singkatnya, tanggal 25 itu sebuah menurut beberapa sumber sebuah konsensus orang beriman yang memandang bahwa perlu untuk memiliki satu tanggal bersama untuk memusatkan ibadah dan iman mereka pada momen di mana Sang Anak Allah itu lahir di tengah-tengah dunia ini. Jadi sudah dipilih tanggal 25 itu. Dipastikan 25. Maka tadi saya katakan di Kristen ya kita bisa memahami, mungkin pendeta juga begitu ya, memahami, tidak bisa masalah, tidak bisa urusan orang tua nanti, tidak bisa. Ya setahun sekali datang ke orang tuanya, jauh lagi, maka pertimbangan-pertimbangan seperti itu bisa juga terjadi. Nanti setelah pokoknya kan di gereja kita juga banyak keluarga-keluarga besar.
ada pertemuan keluarga tanggal sekian ketika nanti Natalan nggak bisa datang. Nah seperti itu. Itu kemarin ketika tidak masa pandemi. Tapi kita tidak tahu apakah besok juga dalam masa pandemi kita memang tidak ada Natal virtual. Ya mungkin Natalnya mungkin diganti telepon-teleponan, kirim pesan lewat media sosial seperti itu. Mungkin tidak beranjak karena mungkin ada beberapa dampak dari corona ini. Ya, begitu Pak Baskor. Ya, pemerintah kita sudah berbicara mengenai masa Advent, kemudian Natal itu sendiri. Kemudian bagaimana panggilan bagi umat di dalam Natal ini, Pak? Ya, jadi dari beberapa hal yang sudah kita bicarakan, panggilan bagi umat untuk pembicaraan kita adalah yang pertama, dari pemaparan di atas, maka sesungguhnya menjadi jelas bahwa masa Advent itu adalah masa persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus yang berisi atau diisi dengan pertobatan, yaitu membersihkan rumah hati kita agar Kristus dapat lahir kembali di hati kita. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan mengalami Kristus yang hadir di dalam hati kita, sehingga kita juga akan mempunyai tujuan yang sama dengan inkarnasi Kristus, yaitu untuk mengasihi dengan memberikan diri kita bagi sesama kita. Sehingga pengertian Natal adalah kehadiran Allah secara empatik, kehadiran dengan hati yang penuh dengan cinta, kasih, dan juga penuh dengan kepedulian. Dengan kata lain, Natal itu mengingatkan kepada kita untuk dapat berbagi dengan sesama. Dan itu sudah diwujud nyatakan oleh wilayah-wilayah kita. Sudah mengadakan yang namanya kegiatan aksi sosial. Baik kepada warga gereja maupun warga sekitar. Itu adalah bentuk bagaimana kita berbagi kasih dengan sesama. Jadi perayaan Natal akan bermakna apabila kita mau membagikan berita harapan dan hidup kepada sesama. Ketika kita merayakan Natal, maka seluruh umat Allah memperingati yang namanya belas kasih Allah. Merayakan Natal adalah merayakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Itulah yang seharusnya diberitakan oleh umat Kristen, para orang tua kepada anak-anaknya dan kepada lingkungan sekitar. Dengan kata lain, mari pada masa Advent 1, 2, 3, dan keempat kita mempersiapkan diri kita, membersihkan diri kita sebaik-baiknya, sehingga kita nanti bisa menyampaikan, datanglah ya Tuhan, lahirlah secara baru di dalam hatiku. Maka kita akan bisa merayakan Natal dengan sukacita. Demikian Pak Baskoro. Ya, kalau boleh saya garis bawahi bahwa masa Advent adalah masa persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang harus diisi dengan pertobatan. Betul. Agar Kristus lahir di hati kita dan kita bisa menunjukkan kehadiran Allah yang secara empatik, yang dipenuhi cinta kasih dan kepedulian, sehingga sukacita bisa kita rasakan dan juga orang lain bisa kita rasakan. Betul. Bisa merasakan. Setuju Pak. Iya. Ya, demikian Bapak Ibu dan Saudara pemahaman kitab kita pada malam hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk menutup dalam doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih malam hari ini di ruang pemahaman Alkitab GKJ Semarang Barat sudah boleh kami perbincangkan tentang Advent dan Natal, dan tentu sikap umat bagaimana ketika menyambut Natal itu. Kami akan bisa merasakan sukacita yang luar biasa ketika kami semua bisa memaknai Minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk kesempatan malam ini, perbincangan malam ini,
membawa berkat bagi kehidupan kami semua. Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu supaya kami semua umat-Mu yang ada di GKJ Semarang Barat boleh menapaki minggu-minggu Advent seterusnya, 3 dan ke-4, dan masuk pada perayaan Natal. Tuhan tolong dan berkati. Kami juga mohon berkat untuk bangsa negara kami Indonesia dengan berbagai dinamika kehidupan. Kami juga bersyukur pada hari ini sudah berlangsung adanya pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2020 sudah berjalan dengan baik, semua karena pertolongan dan berkat Tuhan. Berkati untuk KPU agar supaya boleh terus menunaikan tugasnya dengan baik, menyelesaikan tugas ini dengan baik, dan semua hasil nanti demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah Bapa, seluruh doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua.